Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puput Muhtri Sri Lestari. Nomor NRN saya 210113 dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Manajemen Bisnis Indonesia, STIE, program studi S1 Manajemen, mata kuliah dasar-dasar bisnis. Nah, di sini saya akan membahas tentang mengelola tanggung jawab sosial dan etika dalam bisnis ya. Tapi sebelum masuk di topik tersebut, alangkah baiknya saya akan menjelaskan terlebih dahulu nih teman-teman apa itu bisnis. Nah, di sini menurut pakar-pakar ya, itu ada beberapa, cuma saya akan ambil salah satu contohnya aja. Itu menurut Griffin dan Ebert, itu adalah organisasi yang menyediakan ya barang atau jasa dengan maksud mendapatkan laba atau profit teman-teman. Nah, untuk yang selebihnya nanti bisa dibaca sendiri samping ini ya. Baik teman-teman, nah selanjutnya kita akan membahas tentang ruang lingkup bisnis nih. Biasanya kalau untuk ruang lingkup bisnis itu bisa digolongkan jadi 3 aspek ya. Yang pertama itu aspek produksi, yang kedua aspek distribusi, yang ketiga adalah aspek konsumsi. Nah, kita bedah satu-satu nih. Apa yang dimaksud dengan aspek produksi? Nah, aspek produksi adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengelola suatu bahan baku atau sumber-sumber yang ada agar tercipta suatu produk teman-teman yang punya nilai guna yang lebih tinggi gitu. Pihak yang melakukan kegiatan produksi tersebut disebut apa coba biasanya? Produsen. Nah, untuk yang kedua adalah aspek distribusi atau distribution, adalah suatu proses penyampaian barang atau jasa dari produsen ke konsumen dan para pemakai. Nah, saat barang atau jasa tersebut diperlukan, biasanya distribusi meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut nih. Di sini ada 5 sih ya, saya sebut satu-satu. Pertama, pemindahan bahan baku dari pemasok atau supplier kepada awal mula lini produksi. Nah, kedua, melibatkan penyimpanan penanganan bahan baku barang jadi. Nah, kalau misalkan udah jadi, biasanya kita apa? Kita kemas dulu ya kan. Nah, itu adalah ada proses pengemasan. Terus selanjutnya adalah proses pengendalian persediaan. Jadi harus tetap ada persediaannya, teman-teman. Kalau misalkan semuanya sudah oke, udah ready, baru kita menyalurkan ke konsumen. Nah, kita perlu apa nih? Transportasi. Nah, itu adalah aspek distribusi. Untuk yang ketiga adalah aspek konsumsi. Aspek konsumsi itu adalah suatu pemanfaatan ya, nilai guna suatu barang atau jasa demi terpenuhinya suatu kebutuhan. Nah, orang yang melakukan konsumsi ini disebut konsumen, teman-teman. Nah, untuk di atas itu sudah menemukan aspek-aspeknya, sudah mengetahui untuk definisinya. Nah, kita di sini kalau bisnis pasti ada memiliki tujuan. Tujuan orang berbisnis pasti tidak lepas dari profit atau keuntungan. Itu pasti tujuan orang berbisnis yang utama pasti itu. Nah, untuk yang kedua adalah menyediakan barang atau jasa sesuai kebutuhan konsumen nih. Gitu. Jadi kita analisis dulu nih masyarakatnya untuk saat ini yang dibutuhkan apa nih gitu. Dan selanjutnya adalah mendapatkan kesejahteraan pemilik, faktor produksi dan masyarakat umum, menyediakan lapangan pekerjaan. Bisnis bisa menciptakan adalah lapangan pekerjaan ya teman-teman ya, jadi mengurangi pengangguran, bagus ya. Nah, selebihnya adalah mendapatkan eksistensi suatu perusahaan dalam jangka panjang. Jadi perusahaan harus tetap eksis nih, harus menciptakan inovasi-inovasi baru. Misalkan untuk barang yang diproduksi saat ini sudah ketinggalan nih, itu udah nggak sesuai dengan zaman sekarang. Nah, harus menciptakan inovasi baru biar terus tetap ada yang diproduksi begitu teman-teman. Yang selanjutnya adalah
kemajuan pertumbuhan perekonomian serta memperoleh prestis dan prestasi. Itu penting ya. Jadi suatu bisnis itu harus mendapatkan prestasi agar bisnisnya terus dapat dicintai oleh konsumen. Nah, yang terakhir nih adalah mendapatkan citra yang baik di pandangan masyarakat, karena kalau misalkan suatu perusahaan sudah dicap tidak baik itu untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat itu agak sulit ya. Jadi itu harus dijaga baik-baik, dan masih banyak yang lainnya ya teman-teman ya. Tapi untuk di sini aku hanya jelaskan sampai yang di situ aja. Nah, selebihnya kita di sini akan membahas nih khusus tentang mengelola tanggung jawab sosial dan etika dalam berbisnis. Aku di sini akan jelaskan dulu apa ya tanggung jawab sosial itu. Nah, di sini adalah merupakan komitmen usaha untuk bertindak secara etis, beroperasi secara legal, dan berkontribusi untuk meningkatkan kualitas hidup dari karyawan, komunitas lokal, komunitas luas, gitu. Nah, aktivitas tanggung jawab sosial muda menjadi aktivitas penting bagi setiap perusahaan dalam menjalani suatu bisnis, teman-teman, gitu. Ya. Nah, di sini adalah etika bisnis. Apa sih yang dimaksud dengan etika bisnis? Etika bisnis itu adalah aturan yang tidak tertulis tentang benar dan tidaknya dalam menjalankan suatu bisnis yang mencakup segala aspek kegiatan bisnis, baik itu individu, perusahaan, dan masyarakat, ya, gitu. Di sini etika bisnis sangat penting diterapkan dalam perusahaan agar perusahaan memiliki fondasi yang kuat. Jadi kalau misalkan suatu perusahaan itu harus menerapkan etika bisnis itu penting. Agar apa? Agar menciptakan value yang tinggi. Itu nilai-nilainya teman yang harus dijaga ya, value-nya itu harus dapat. Nah, setiap perusahaan memiliki tanggung jawab sosial yang merupakan bagian dari etika bisnis tersebut, yaitu adanya kesadaran perusahaan bahwa keputusan bisnisnya dapat mempengaruhi masyarakat. Jadi mengambil sebuah bisnis itu perusahaan harus memikirkan apa sih pengaruh nanti dalam masyarakat, gimana ya, adakah yang didapatkan untuk hal yang positifnya gitu. Jadi harus dipikirin dulu itu. Nah, di sini adalah ada beberapa cara tanggung jawab sosial bagi perusahaan nih. Cara pertama ya, pastikan visi sejalan dengan tujuan perusahaan. Yang kedua, persiapkan budget perusahaan ya. Itu penting. Libatkan karyawan secara langsung. Jadi karyawan tuh harus dilibatkan secara langsung teman-teman. Biar biar tahu nih, biar kalian cinta nih dengan tahu nih gimana cara mengelola perusahaannya sendiri gitu, dan lakukan cara untuk memasarkan kegiatan. Selebihnya promosi secara berkelanjutan itu penting. Jadi kita memperkenalkan produk kita ke konsumen agar ada nilai-nilai yang positif nih, biar tahu ini harganya segini, gitu teman-teman. Jadi biar dikenal gitu ya. Lihat apa yang masyarakat sekitar butuhkan. Ini penting, analisis untuk berbisnis atau ini penting banget nih. Jadi apa yang dibutuhkan masyarakat itu sangat penting banget. Dan yang terakhir adalah berdonasi di panti asuhan atau panti jompo. Jadi kalau misalkan kita memiliki perusahaan, dapat profit yang banyak, jangan lupa kita untuk memberikan sedikit laba kita untuk hal-hal yang baik ya, untuk orang-orang yang lebih membutuhkan agar kita mendapatkan berkahnya teman-teman gitu. Kita untuk saat ini sampai ke manfaat etika bisnis. Etika bisnis punya manfaat, di antaranya adalah salah satu yang pertama adalah kredibilitas perusahaan meningkat. Yang kedua, bisnis memiliki citra yang baik bagi konsumen dan bisnis akan berjalan secara aman dan nyaman. Pegawai dan pemimpin akan menjunjung tinggi moral, menciptakan hubungan baik antara konsumen dan pembisnisnya sendiri ya teman-teman ya. Nah, aku di sini akan bahas nih studi kasus etika bisnis dan tanggung jawab sosial pada PT Nestle Indonesia. Pasti kalian tahu dong profil perusahaan PT Nestle. Aku bahas sedikit aja ya untuk profilnya ya. Nestle Indonesia adalah anak perusahaan Nestle SE, perusahaan yang terdepan dalam bidang gizi, kesehatan, dan keafiatan yang berkantor pusat di Viviers, Swiss. Nestle SE didirikan lebih dari 140 tahun yang lalu oleh Henry Nestle, seorang ahli farmasi yang berhasil meramu bubur bayi ya, guna membantu seorang ibu yang menyelamatkan bayinya yang sakit parah dan tidak mampu menerima ASI ataupun makanan gitu. Nah, Nestle telah beroperasi di Indonesia sejak tahun 1971 teman-teman. Dan pada saat ini PT Nestle tersebut sudah memperkerjakan lebih dari 2.600 karyawan untuk menghasilkan beragam produk Nestle. Nah, produk Nestle sendiri ada beberapa nih. Pertama ya, bubur bayi Nestle Cerelac,
produk susu seperti Denko, Beer Brand, Nestle Denko Ideal, kopi hitam Nescafe, kembang gula Fox dan Polo, gitu teman-teman ya. Baik, di sini moto Nestle itu adalah Good Food, Good Life, menggambarkan komitmen perusahaan yang berkesinambungan untuk mengkombinasikan ilmu dan teknologi guna menyediakan produk-produk yang mampu memenuhi kebutuhan dasar manusia akan makanan dan minuman yang bergizi serta aman untuk dikonsumsi serta lezat rasanya ya teman-teman ya. Nah di sini kita akan bedah nih permasalahan di perusahaan Nestle. Dulu pada tahun 2004 produk susu Nestle itu telah ditarik dari peredaran pemasaran di sebuah negara-negara Eropa teman-teman, karena isunya mengandung bakteri Zakasaki yang menyebabkan beberapa penyakit yang berbahaya untuk anak-anak ataupun orang dewasa. Salah satunya adalah penyakit meningitis, infeksi pembuluh darah, atau inflamasi sistem pencernaan yang mematikan bagi bayi maupun orang dewasa yang mengkonsumsinya. Mengerikan sekali ya teman-teman ya. Nah, di Indonesia rupanya telah meremehkan masalah dari bakteri Zakasaki ini yang mencemarkan produk susu formula anak-anak. Nah, menurut situs Science New Online dari penelitian yang dilakukan di 35 negara, ditemukan bahwa tingkat pencemaran bakteri Zakasaki ini pada susu formula bayi ya sebesar 14% dari 20 kaleng dari 141 kaleng yang diteliti gitu. Nah, penelitian ini juga lebih lanjut menemukan bahwa bakteri Zakasaki ini ditemukan pada debu yang ada di lantai pabrik pembuatan susu formula bayi tersebut ya. Padahal kan kalau misalkan buat susu bayi itu kan memang harus steril ya teman-teman ya, dan harus terhindar dari virus apapun dan harus memenuhi syarat standarnya ya teman-teman ya. Nah begitu. Pada penelitian terakhir didapatkan kemampuan 12 jenis vitamin strength A Zakasaki untuk bertahan hidup pada susu 50 derajat Celcius. Nah, dalam pemanasan rehidrasi susu formula. Mengerikan sekali ya teman-teman ya. Nah, produk susu yang tercemar dari bakteri ini adalah Nestle telah dikecam karena memproduksi susu formula untuk bayi yang mengandung bakteri, khususnya untuk produk susu formula untuk yang dipasarkan di negara-negara berkembang termasuk di Indonesia sendiri. Memang berbeda dengan pemerintah Indonesia atau Badan Pengawas Obat dan Makanan itu menyatakan bahwa susu formula yang tercemar bakteri Zakasaki ini di Indonesia tidak tercemar gitu. Entah menyebabkan perbedaan tersebut, entah apa yang menyebabkannya ya teman-teman ya. Tapi pesan yang disampaikan adalah harus berhati-hati untuk memilih susu formula, dan kalau misalkan bisa dihindarkan untuk memilih susu produk dari susu Nestle ini. Nah, pada akhirnya kan susu Nestle jadi berkurang nih pembeliannya, konsumen tidak percaya lagi dengan susu Nestle. Nah, pas pada tahun 2001, Badan Pengawas Obat Makanan BPOM itu melakukan pengambilan sampel 96 sampel produk susu formula ya dari berbagai merek untuk menguji kemungkinan adanya bakteri ini nih. Nah, dalam pengujian tersebut tidak ditemukannya satupun susu formula termasuk Nestle yang terkontaminasi. Alhamdulillah ya teman-teman ya. Nah, di sini etika dari perusahaan Nestle ya adalah etika bisnis ya, maksudnya ya itu corporate business principle Nestle merupakan fondasi dari budaya perusahaan PT Nestle yang telah berkembang selama 140 tahun sejak pertama kali Henry Nestle berhasil meramu bubur bayi nih varian latte teman-teman, guna membantu seorang ibu yang saya jelaskan tadi ya, karena tidak bisa menerima ASI dan menerima makanan begitu. Jadi keberhasilan jangka panjang bagi pemegang saham, kita tidak hanya harus mematuhi semua persyaratan hukum yang berlaku dan memastikan bahwa semua kegiatan mereka yang berkelanjutan, namun mereka juga harus menciptakan nilai-nilai yang signifikan bagi masyarakat sendiri gitu. Nah, di sini tanggung jawab sosial PT Nestle ada teman-teman. Tanggung jawab sosialnya ya itu adalah disusun seiring dengan perubahan tuntutan baik dari perusahaan maupun masyarakat sekitar untuk dapat saling melengkapi. Nah, berbagai kebijakan atau regulasi yang dibuat dan berhubungan dengan perusahaan berdasarkan juga dari realitas sosialnya masyarakat di sekitar perusahaan teman-teman. Nah, dengan cara apa? Menciptakan sistem komunikasi yang dilakukan two wise communication, menunjukkan adanya keterbukaan antara komunikasi dan perusahaan, komunitas dan perusahaan gitu. Selanjutnya, prinsip perilaku etis yang merupakan di mana sebuah perusahaan atau
pihak dalam prosesnya harus berperilaku etis seperti jujur dan berintegritas teman-teman gitu. Setiap pembukaan rekening baru, maka beberapa rupiah dari persen kesepakatan telah disetujui oleh perusahaan ini akan didonasikan pada seperti kelompok ibu peduli gizi anak, Denko Batita ya, Milo School dan kegiatan lainnya teman-teman. Itu adalah nilai sosialnya ya. Hal ini dapat dikatakan ya berintegritas itu karena dampak yang diberikan dan disalurkan kembali kepada masyarakat berupa bantuan yang dapat meningkatkan nih kesejahteraan masyarakat. Prinsip lainnya yaitu penghormatan pada kepentingan stakeholder yang merupakan prinsip di mana setiap pihak harus menghormati satu sama lain, khususnya menghormati kepentingan stakeholder yang dijadikan rekan kerjasama teman-teman gitu. Jadi untuk yang dibahas kali ini adalah PT Nestle ya teman-teman, dan semoga ini adalah bermanfaat untuk kita semua, dan terima kasih sudah menyimak video aku. Jangan lupa like, komen, share, subscribe teman-teman, dan mohon ditunggu aja untuk video-video selanjutnya. Thank you.